Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Urusan besar. Dijawab aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu nggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Mohon maaf Bang Rocky, itu Roy Suryo dan kelompoknya yang gila itu yang tuduh-tuduh Bapak Jokowi ijazah palsu, yang teriak-teriak minta Bapak Jokowi tunjukkan ijazah asli di publik. Mereka bersuara itu bukan karena mewakili warga Indonesia atau masyarakat Indonesia secara umum. Roy Suryo dan kelompoknya melakukan itu bukan karena mereka peduli dengan bangsa Indonesia, Pak, tapi karena mereka itu ingin mencapai ambisi politik mereka, kepentingan politik mereka dengan cara apapun. Padahal di masyarakat umum cara mereka ini terlihat sangat buruk, terlihat sangat busuk. Yang teriak-teriak ijazah palsu Pak Jokowi itu, mereka itu bukan warga yang milih Bapak Jokowi. Mereka dulu itu coblos orang lain, hanya karena jagoan mereka kalah. Ya sudah, sakit hati lah sampai ke sini sekarang. Jadi tolong Bang Rocky jangan mengatasnamakan kedaulatan rakyat demi kepentingan pribadi politik mereka. Justru warga atau masyarakat yang pilih Bapak Jokowi itu mereka percaya betul dengan Bapak Jokowi, percaya dengan kinerja Bapak Jokowi, percaya kalau data Bapak Jokowi itu semua asli. Kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini sebenarnya itu juga bagian dari orang-orang yang ingin memaksulkan Gibran dari jabatannya sebagai Wapres, yang ingin melengsarkan Gibran dari jabatannya sebagai Wapres. Gerakan dan tujuannya mereka ini sebenarnya sama kok, ingin menjatuhkan Gibran dari jabatannya. Hanya saja karena kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini termasuk dalam taktik politik juga, akhirnya terlihat seperti tujuan mereka itu berbeda. Mereka itu sebenarnya satu gerakan, satu kepentingan politik. Mereka ingin menjatuhkan Gibran, menghalangi Gibran di Pilpres mendatang. Mereka ini punya ambisi yang sangat besar. Mereka itu maunya orang yang jadi presiden dan wakil presiden di negara Indonesia ini itu orang-orang dari kelompoknya mereka, supaya bangsa Indonesia ini mereka bisa atur sesuai dengan keinginan mereka. Kalau sampai Jokowi terbukti menggunakan ijazah kuliah yang palsu, Pak Jokowi juga tidak akan diapa-apain. Soalnya syarat untuk jadi presiden di negeri ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Calon presiden itu tidak diwajibkan untuk memiliki ijazah kuliah. Ijazah SMA pun bisa. Jadi presiden itu tidak diwajibkan harus lulus kuliah. Yang paling penting itu adalah orang itu warga Indonesia asli, ada partai politik yang mengusungnya, dan yang paling penting itu adalah dia itu dipilih oleh rakyat. Suryo dan kelompoknya ini mereka tahu betul kalau ijazah Bapak Jokowi itu asli. Mereka tahu betul itu. Tapi mereka juga tahu betul kalau Bapak Jokowi itu tidak mungkin menunjukkan ijazah aslinya di publik. Semua orang juga tahu kalau Bapak Jokowi itu tidak akan menunjukkan ijazah aslinya di publik. Karena orang berpolitik itu ada wibawanya juga. Apalagi Bapak Jokowi ini yang pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia ini selama 10 tahun. Orang yang pernah jadi presiden di Republik Indonesia ini selama 10 tahun. Tokoh politik seperti itu, orang yang sangat berpengaruh untuk negara ini, tidak akan menunjukkan ijazah aslinya di publik. Apalagi menunjukkan ijazah aslinya itu kepada pembencinya. Kecuali pengadilan yang minta untuk tunjukkan ijazah asli Pak Jokowi itu di publik. Karena memang sudah terbukti sah dari orang-orang yang nuduh Bapak Jokowi itu bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang benar-benar palsu. Benar-benar bukti mereka itu sudah kuat. Ini mana ada yang bukti? Ini hanya tuduhan-tuduhan, hanya orasi-orasi mereka. Opini-opini saja tidak jelas. Hasil forensik tai, pihak UGM tidak percaya. Apa sih maunya kalian? Tujuan utama mereka ini sebenarnya hanyalah ingin menggiring opini ke media bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Mereka ini bukan mau membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, bukan itu yang mereka kejar. Tujuan utama kelompok ini memang sebenarnya untuk menggiring opini ke media agar merusak citra baik Bapak Jokowi dan masyarakat percaya. Kalau masyarakat sampai percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu karena Bapak Jokowi tidak mau tunjukin di publik, otomatis rugilah Gibran. Rugi dari mana? Ya rugi karena citra bapaknya di masyarakat ini sudah rusak. Masyarakat akan berpikir, wah bapaknya Gibran ini dulu jadi presiden pakai ijazah palsu, jangan-jangan anaknya juga pakai ijazah palsu. Dan dapat dipastikan di pemilihan presiden yang akan datangnya, di pemilu yang akan datangnya lagi ini, Gibran akan kehilangan kesempatan untuk jadi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Karena Gibran sudah tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat. Karena citra keluarga Bapak Jokowi ini sudah rusak di media gara-gara isu tentang ijazah palsu. Pasti ada partai politik kok di belakangnya mereka ini. Tidak mungkin kepentingan politik yang sebesar ini tidak ada partai politik yang ikut campur di belakangnya mereka. Kalian tebak sendirilah partai apa yang ada di belakangnya mereka. Saya tidak berani sebut, sakit sebut ya, kalian yang tebak sendiri. Orang-orang yang percaya dengan omongan Roy Suryo ini mereka itu orang-orang edan kau endasmu. Jadi menteri saja dipecat karena kerjanya tidak becus. Orang yang pernah masuk penjara hanya karena kasus meme kalian percaya. Edan kalian, edan kabeh. Nah, inilah enaknya hidup di negara demokrasi, politik terbuka. Kita bisa belajar. Untungnya masyarakat Indonesia ini sudah mulai melek politik, sudah mulai belajar politik. Masyarakat zaman sekarang itu tidak gampang percaya lagi dengan isu-isu politik busuk seperti Roy Suryo ini. Biar tidak gampang dibodohi oleh mereka yang punya kepentingan pribadi tapi mengatasnamakan kepentingan rakyat. Padahal mereka sebenarnya hanya ingin mencapai ambisi mereka. Lapet.